Shalom, Bapak kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kita masing-masing, tapi kita bersyukur boleh kembali beribadah pada hari ini. Bapak kasih Tuhan, sudah beberapa minggu kita belajar dari firman Tuhan, dari pasal 12, dan kita banyak hal yang kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Hari ini kita akan melihat kembali satu firman Tuhan, dari pasal 12 ayat 44 dan 50, ayat yang merupakan tanggapan Tuhan Yesus kepada orang Farisi, dan orang Yahudi yang tidak percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Karena itu bagian ini Tuhan Yesus mengungkapkan kembali akan siapa dirinya dan apa tujuannya datang dalam dunia ini. Oleh karena mereka orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan menyangka atau menganggap Tuhan Yesus datang dalam dunia ini adalah menurut hendaknya sendiri. Karena itulah bagian ini kita bisa melihat Yesus pada akhirnya kembali menjelaskan siapa dirinya itu. Supaya orang Yahudi bisa memahami akan keberadaan dirinya. Seperti dicatat oleh Rasul Yohanes, penulis Injil ini, bahkan sini bisa melihat bagaimana bagian ini merupakan pembicaraan atau pembicaraan terakhir di Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Sehingga bagian ini sangat begitu penting sekali. Setelah Yesus berulang kali menyatakan dirinya siapa kepada orang-orang Yahudi. Maka pada bagian ini kita bisa melihat Yesus kembali mengingatkan, menegaskan kembali bagi mereka semuanya, siapakah dirinya itu bagi mereka semuanya itu. Bapak isi Tuhan, sini kita melihat ketika ayat pembuat bicara, mereka jelas sekali berkata, Tuhan berseru padanya dan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi pada Dia, yaitu Allah Bapa yang telah mengutus aku. Ayat 45, dan barang siapa telah melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas sekali kita melihat Bapak sekalian bahwa kehadiran Tuhan Yesus bukan atas inisiatifnya sendiri. Bukan kehendak-kehendaknya sendiri. Tapi Dia mentaati kehendak Bapa untuk dalam dunia ini, untuk menjadi selamat dunia. Karena itulah mereka harus percaya ketika melihat Yesus itulah sebagai Mesias janjikan oleh Allah bagi mereka semuanya itu. Maka ketika melihat Tuhan Yesus, mereka sudah melihat Allah Bapa, Yahweh, yang mereka sungguh-sungguh nantikan kedatangannya bagi untuk tindakan manusia berdosa. Kita sih melihat juga bagaimana Tuhan Yesus juga kepada mereka semuanya, Bapak sekalian, bahwa kehadiran Yesus itu datang dunia itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menghakimi dunia dari dosa-dosa mereka semuanya itu. Dan di ayat 46 kita bisa melihat, dikatakan sini, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan sekali bersekali di sini kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan Yesus membawa terang bagi manusia yang hidup dalam kegelapan. Kegelapan karena dosa-dosa mereka itu mereka tinggal dalam kegelapan. Maka kehadiran Yesus membawa terang bagi mereka semuanya, agar mereka jangan lagi dalam kegelapan, mereka dalam terang kehidupan mereka peroleh yang mereka bisa nikmati. Itu sebab kita melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mendasarkan kepada mereka semuanya, Bos sekalian, bahwa kehadirannya di dalam dunia ini adalah untuk diselamat dunia itu. Itu sebab kita melihat Bos sekalian bagaimana Yesus Kristus jelas sekali mendasarkan pada mereka semuanya bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah bukan untuk kehendaknya sebagai manusia biasa, tapi sebagai anak manusia yang diutus oleh Allah Bapa bagi mereka itu, Bos sekalian. Dan kehadiran kedatangannya juga untuk kembali menegaskan adalah untuk kembali menyelamatkan manusia berdosa. Sebab itulah kita melihat Yesus menyatakan kembali pada mereka semuanya. Jika Yesus menyatakan sesuatu perkataan-perkataan yang selain pada mereka semuanya itu bukan berasal dari dia pribadi, tetapi apa yang Bapa inginkan sampaikan pada mereka itulah yang Yesus sampaikan pada mereka itulah. Dikatakan di ayat 49 dan 50 bagian A dikatakan demikian, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memudahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi sekalian di sini kembali Yesus ingin ingatkan mereka semuanya bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah utusan Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia adalah Mesias yang Tuhan janjikan oleh Allah bagi mereka semuanya itu. Sehingga dengan itulah Yesus menginginkan mereka kembali untuk percaya pada Tuhan Yesus, untuk bisa menerima Tuhan sebagai selamat pribadi mereka itu. Karena Yesus hadir untuk jadi selamat bagi mereka semua itu, saudara sekalian. Ini bagian terakhir yang saya akan sampaikan pada mereka semuanya, untuk mengelapi akan orang Yahudi
yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kembali ingin mengingatkan pada mereka semuanya bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia berdosa, bos sekalian. Bapak Yesus Tuhan, kalau kita sini melihat bos sekalian, inilah bagian terakhir yang Yohanes ingin sampaikan pada para pembacanya. Ini salah satu terakhir yang berkhotbah pada banyak orang. Sehingga bagian akhirnya sebagai satu kembali rangkuman, sebagai satu penegasan kembali bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah Mesias yang Allah janjikan bagi umat manusia. Agar orang Yahudi bisa percaya pada Tuhan Yesus, bukan menolaknya. Dan menyelamatkan mereka semuanya dari dosa mereka semuanya itu. Karena itulah pada pagi hari sekalian, satu hal yang penting sekali kita baca juga bagi kita juga. Untuk kita boleh menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan pribadi kita. Dan menyebut Tuhan sebagai Allah yang telah menyelamatkan kita. Agar jangan kita hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan punya keselamatan dari Tuhan bos sekalian. Bapak yang kasih Tuhan, dari bagian ini bos sekalian, apa yang jadi aplikasinya bagi kita? Apa yang bacaan bagi kita bagi hari ini? Ada 3 hal sekalian yang kita bisa pelajari dalam bagian ini, Bu. Yang pertama-tama kita bisa melihat bahwa orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mau percaya Tuhan Yesus oleh karena mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Mereka bukan membangun kebenaran yang berdasarkan pada firman Allah, pada kebenaran Allah. Tapi mereka bangun yang pada mereka sendiri, menurut pemahaman mereka sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa mereka tidak bisa Tuhan Yesus sebagai Mesias? Oleh karena Mesias yang mereka lihat dalam pribadi Yesus Kristus itu tidak menunjukkan satu kemegahan, satu kehebatan, kejadian luar biasa sekali. Allah hadir dalam kesahajaan sebagai manusia biasa yang nampaknya bukan seperti Mesias. Walaupun apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat menunjukkan bahwa betul dia Allah yang hidup, Allah yang sejati. Tetapi kami melihat sosok Yesus yang begitu bersahaja sebagai manusia biasa, bukan seperti Mesias yang mereka harapkan, yang begitu megah dan penuh dengan keagungan sebagainya. Maka mereka ragu terhadap Tuhan Yesus. Ini yang penting bagi kita ingat dengan baik-baik bos sekalian. Kita perlu memahami hal demikian, saudara. Karena apa? Oleh karena kita seringkali membangun pemahaman kita tentang Tuhan menurut pemahaman kita sendiri. Bukan untuk pemahaman pada firman Tuhan yang diajarkan pada kita sekalian. Tidak bisa mengenal siapa Yesus sungguh bagi kita semuanya. Kadang-kadang bisa kecewa sama Tuhan, mengikut Tuhan. Oh, kita memahami Tuhan menurut pemahaman kita sendiri, bukan pada firman Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita belajar yang pertama-tama sekalian. Ketika kita boleh mengenal Tuhan, maka kita mengenal Tuhan bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri sebagai manusia biasa. Tapi belajar pada firman Tuhan yang Tuhan ajar kepada kita mulai Alkitab. Siapakah Yesus sesungguhnya bagi kita sekalian, bos sekalian. Ini penting sekali bagi kita. Ada banyak orang sekali pada saat ini kita melihat bahwa mereka membangun pemahaman sendiri, bukan menurut pemahaman Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan. Satu contoh kita bisa melihat di Yohanes pasal ke-6, ayat 25 sampai 27. Tuhan Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Mereka begitu takjub, mereka begitu kagum luar biasa sekali. Maka Yesus menyuruh mereka pulang kembali mereka masing-masing. Yesus mengambil di tempat lain, tapi orang baik masih ingin melihat Tuhan Yesus Kristus. Mereka jahat mencari Yesus selama 3 hari. Dan mereka temu dengan Tuhan Yesus di satu tempat. Yesus bukannya takjub, bukannya bergembira ketika mereka melihat orang banyak datang pada dia lagi. Tapi saya terus mengatakan pada mereka semuanya, kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda bahwa aku adalah Mesias. Tapi kamu telah makan roti ini dan menjadi kenyang. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan hanya sekedar bahwa Yesus adalah orang yang bisa tolong kita. Pribadi yang bisa nolong kita dalam masalah kita. Bukan mencari kebenaran dari Tuhan Yesus. Bukan mencari kebenaran Allah di Tuhan Yesus, tidak. Karena itu Yesus dengan terus terang mengatakan orang banyak itu. Kamu cari aku itu, bukan karena kamu telah melihat tanda aku adalah Allah Mesias yang hidup. Tapi kalau makan roti dan jadi kenyang. Ustaz Yesus mengajarkan banyak hal yang luar biasa mereka semuanya. Dan pada akhir kita mencatat di Yohanes pasal 6 ayat 66 mengatakan demikian. Sejak saat itu banyak orang yang menundukkan diri untuk mengikat Tuhan Yesus. Tidak lagi ke Tuhan Yesus lagi. Karena sosok Yesus bukan lagi seperti apa yang mereka harapkan.
Bukan mereka yang bayangkan, bukan. Mereka bayangkan selalu bisa menyediakan apa yang mereka perlukan, apa yang inginkan. Tapi waktu Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, mereka inginkan bos sekalian. Maka mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Pagi ini kita diingatkan bos sekalian. Dan kita mengenal Tuhan. Kita tidak boleh membangun dengan pengenalan kita sendiri secara pribadi. Mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya. Di situ kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Menurut iman firman Tuhan yang kepada kita sekalian. Hal kedua yang kita bisa pada bagian ini bos sekalian. Mengapa orang Farisi tidak bisa percaya Tuhan Yesus? Oleh karena mereka adalah mencari kebenaran Allah dengan usaha mereka sendiri. Mereka mencari perkenan Allah dengan usaha mereka sendiri sebagai manusia. Mencari keselamatan dari Allah dengan usaha mereka sendiri sebagai manusia. Dan mentaati hukum-hukum Taurat. Dan melakukan banyak hal kesalahan hidup yang mereka lakukan. Itu mereka lakukan bos sekalian. Padahal mereka lupa bahwa Yesus mengajarkan bahwa dalam Tuhan adalah anugerah yang lebih kepada mereka semuanya. Bukan usaha mereka dapat keselamatan dari Tuhan. Bukan mereka dapat dengan usaha mereka dapat diperkenal oleh Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itulah buat mereka diperkenal oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Ini yang mereka bisa percaya hal demikian bos sekalian. Bahwa mereka membangun kebenaran, menganggap bahwa mereka bisa diperkenan oleh Allah. Mereka bersamaan dari Allah dengan usaha mereka sendiri, bos kan. Bapak Ibu, itu yang firman Tuhan ajarkan di Efesus pasal 2 ayat 8-9. Bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, kamu diselamatkan oleh Tuhan. Itu semata anugerah Tuhan bagi kamu sekalian. Satu hal yang penting kita perlu ingat bos sekalian. Bedanya kesendangan penghaman-pahaman yang lain adalah anugerah. Kita selamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi Tuhan kita selamatkan karena kita anugerah Tuhan yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat di Lukas pasal 18, ayat 9-13 digambarkan tentang dua orang. Satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Orang Farisi membanggakan apa yang mereka lakukan kepada Allah. Dengan berpuasa, berikan perpuluhan dan sebagainya. Dia menganggap apa yang dia buat bahwa Allah senang pada dia. Allah akan memberkati dia. Allah akan kasih anugerah bagi dia. Tapi satu pemungut cukai itu yang sadar dia orang berdosa yang tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dia tidak belajar melihat ke langit. Di mana situ seperti tempat tata Allah di surga yang mulia. Dia hanya berkata, ya Allah, kasihan aku sebagai orang berdosa. Nah, kita mencatat bos sekalian. Justru pemungut cukai itulah yang dimuliakan oleh Allah. Karena dia betul-betul menunjukkan anugerah Tuhan dalam hidup dia. Ini hal yang penting sekali bos sekalian, kita perlu ingat. Yang pertama-tama kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak percaya oleh orang Farisi atau orang Yahudi. Oleh karena mereka itu sedang membangun kebenaran mereka sendiri. Dia bangun kebenaran berdasarkan firman Allah. Yang kadang kita selamat karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kita. Hal kedua bos sekalian, yang kita pelajari pada pagi hari adalah bahwa berita Injil harus diterima dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa berita Injil diterima dengan setengah hati dan tidak sungguh-sungguh. Yesus yang tegas mengatakan, akulah terang, bahwa siapa menerima aku, bakal dia akan dapat terang dalam kehidupannya. Dan tidak dalam kegelapan lagi. Tapi kalau dia menolak aku, kamu tetap dalam kegelapan. Itu berarti Tuhan kasih tegas sekali, bahwa Injil harus diterima dengan serius dan tegas. Menerima Kristus memperoleh kehidupan. Menolak Kristus adalah mengalami kematian. Itu sebab kita melihat bagaimana Yesus yang berkali-kali menegaskan kembali. Aku rindu untuk mereka boleh datang pada aku sebagai terang. Agar mereka jangan dalam kegelapan, hidup mereka dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu Tuhan, ini perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh hal ini. Mengapakah kita terima Tuhan Yesus, maka kita pasti dapat keselamatan di Tuhan Yesus kan? Karena Yesuslah yang telah memuaskan akan seluruh kehendak Allah bagi kita semua, Yesus kan. Kebaikan kita tidak bisa memuaskan kehendak Tuhan. Dia bisa memuaskan membayar dosa-dosa kita semuanya. Yesus telah mati kasih begitu Golgota, itulah yang telah memuaskan semua akan apa yang Allah inginkan dari dosa kita itu. Yesus mati kasih begitu Golgota untuk kita semuanya.
supaya jangan kita binasa, tapi hidup kekal untuk selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Ini hal yang penting sekali buat kita melihat. Karena kita Injil terus disampaikan pada banyak-banyak orang, agar mereka boleh melihat bahwa sungguh-sungguh Tuhan merindukan untuk mereka dalam Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan, bos sekalian. Itu yang Allah rindukan, mereka semuanya diselamatkan oleh Tuhan, bos sekalian. Dan di bagian kedua kita bisa melihat, bos sekalian, berita Injil disampaikan dengan sungguh-sungguh dengan siap hati yang serius dan tidak bermain-main, bos sekalian. Kadang-kadang pengalaman kita dan kita beritakan Injil pada orang-orang, bos sekalian, sehingga kita menganggap bahwa orang seringkali suka main-main akan kita Injil ini. Ketika saya memberikan Injil pada dia katakan, oh nanti sajalah. Saya percaya nanti sajalah. Mereka menganggap seolah hidup mereka itu bisa masih lama lagi. Mereka masih panjang umur hidup mereka itu. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu berapa waktu umur hidup kita, bos sekalian. Kapan waktu kita akan berakhir, kita tidak tahu. Seharusnya kalau kita sungguh memahami, kita tahu berapa lama hidup kita akan berakhir, bos sekalian. Betul singkatnya hidup kita ini. Maka kita akan serius dalam Injil Tuhan. Kita boleh menyambut Injil Tuhan agar jiwa kita diselamatkan, bos sekalian. Saya kasih contoh buat kita sekalian. Jika kita punya HP, suatu saat baterai mungkin tinggal 20%, 25%, bos sekalian. Dan kita akan menerima satu panggilan atau telepon yang penting nanti. Sekitar mungkin setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Maka baterainya yang dalam perjalanan kita hanya begitu, tinggal sedikit baterainya. Ketika ada telepon masuk yang kita anggap tidak penting, ada sesuatu hal yang tidak penting, kita akan abaikan. Jadi akan terima. Karena kita ingin save baterai kita yang akan kita gunakan nanti, itu telepon satu orang yang penting sekali bagi kita. Kalau baterai dengan sedikit, maka kita hemat-hemat baterai itu. Disiapkan baterai yang tinggal sedikit baterai itu. Supaya waktu nanti bisa dipakai, telepon orang itu bisa kita masih ada baterainya, bos sekalian. Ini gambar bagi kita. Kalau kita sadar hidup kita begitu singkat, tidak tahu kapan lama akan berakhir, bos sekalian. Maka kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang begitu penting, itu adalah kesempatan bagi jiwa kita. Yesus menawarkan bagi kita pada hari ini. Akulah terang, datang dalam dunia ini membawa keselamatan bagi kita sekalian. Siapa menyebut aku, dia tidak dalam kegelapan, tapi dalam terang, jadi anak terang. Ini satu berita yang menggembirakan pada kita sekalian, bos sekalian. Berita yang buat kita disuka cita, ada pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Hal ketiga, bos sekalian, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita melihat bahwa misi datang Yesus yang pertama kali adalah untuk memberitakan anugerah Allah, untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Karena Yesus Kristus ketika dalam dunia ini berterang terang pada orang-orang banyak, maka meskipun mereka berulang kali menolak akan Tuhan Yesus, Yesus bakal minta Injil bagi mereka semuanya. Yesus tidak langsung menghakimi, walaupun Yesus punya otoritas untuk menghakimi umat manusia, bos sekalian. Kita bisa baca ayat yang lebih dahulu di Yohanes pasal 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas sekali bos kita melihat, meskipun Yesus punya otoritas dari Bapa untuk menghakimi manusia berdosa. Tapi dalam sidang pertama itu Yesus tidak menghakimi lebih dahulu, tidak. Karena Yesus sadar tahu mentaati anak Bapa bahwa misi pertama kali datang dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa, bukan untuk menghakimi. Jadi walaupun orang mungkin menolak Tuhan Yesus, tidak mau percaya Tuhan Yesus, Yesus tetap dengan sabarnya, tetap dengan kasihnya yang besar itu, beritakan Injil lagi, beritakan Injil kepada mereka semuanya. Tetapi jangan pernah lupa nanti, ada saatnya, waktunya nanti, bahwa ketika hidup kita sampai pada waktunya, persidangan kedua kalinya, maka misi itu akan berbeda, akan berubah. Kalau misi pertama Yesus hadir dalam dunia ini adalah membawa anugerah Allah yang bikin keselamatan bagi manusia berdosa. Tapi misi kedua yang Yesus datang kedua kalinya adalah untuk membawa penghakiman Allah. Dan yang jadi dasar untuk menghakimi kita adalah firman yang disampaikan Yesus pada kita semuanya. Kalau kita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh menyambutnya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita menolak firman Tuhan membawa kita pada keselamatan dari Tuhan Yesus,
maka kita akan dihakimi atas dengan firman yang kita dengar, Bapak sekalian. Ini penting sekali kita ingat dengan sungguh-sungguh. Maka bisa saya simpulkan, Bapak sekalian, isi pertama yang sedang dalam dunia inilah penuh dengan belas kasihan bagi kita. Tapi misi yang kedua adalah Yesus datang dalam dunia ini dengan tidak mengenal belas kasihan. Dengan tidak mengenal belas kasihan lagi, menghakimi setiap manusia berdosa. Kan itulah bagian ini penting bagi kita, Bapak sekalian. Yesus menawarkan dirinya pada kita semuanya untuk menyambut terang yang terusnya pada kita, agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Menyambut terang yang Tuhan memberikan bagi kita untuk sama anugerah masih terbuka bagi kita. Ada saatnya nanti ketika anugerah kita terima lagi, Bapak sekalian, maka dia bisa menerima anugerah Tuhan lagi. Ini penting sekali. Bapak sekalian Tuhan, kita perlu mengingat kembali dengan sungguh-sungguh sekalian akan anugerah Allah yang begitu besar sekali. Ya. Bagaimana Tuhan inginkan kita kembali menyambut anugerah Tuhan. Terus selalu menyambut kita dengan hati yang penuh belas kasihan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya mungkin nyanyikan pujian Amazing Grace. Anugerah yang besar, anugerah yang ajaib. Pujian ini Bapak sekalian adalah ditulis satu orang yang dahulunya satu orang yang begitu jahat sekali. Hidup dalam dosa dan bagaimana kejahatan yang luar biasa sekali. Menjadi orang jadi budak. Dan seperti kembali dengan satu kapal membawa budak-budak. Kapal dihantam dengan badai yang begitu hebat sekali. Tapi dia bisa selamat. Maka ketika dia selamat dan setelah diselamatkan oleh Tuhan itu, dia sadar dia orang berdosa. Maka dia akan lagu Amazing Grace. Anugerah yang begitu besar bagi dia. Dulu dia adalah jahat. Dulu dia dihukum. Dulu dia terhilang. Tapi sekarang ditemukan oleh Tuhan, selamat oleh Tuhan. Itulah gambaran anugerah Allah yang terus bekerja di tengah-tengah dunia ini menunjukkan manusia berdosa daripada dia. Bapak Ibu Tuhan, kan pada pagi hari ini kita ingat kembali. Yesus kepada kita semuanya supaya kita boleh menyaksikan akan kasih Tuhan yang besar buat kita semuanya, Bapak sekalian. Bahwa dia hadir dalam dunia ini sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa, Bapak sekalian. Agar kita jangan binasa, tapi kita boleh hidup untuk selama-lamanya di surga yang mulia, Bapak sekalian. Karena itu sebabnya kita perlu, Bapak sekalian, pada pagi hari ini ingatkan pada Tuhan, pada kita semuanya. Firman Allah pada hari ini menentukan kita satu pilihan pada kehidupan atau pada kematian. Mana yang kita pilih, Bapak sekalian? Kalau kita pilih kehidupan, maka kehidupan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan rindu menyambut kita untuk kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena buka hati kita dengan sungguh-sungguh sekalian, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai pribadi kita, Bapak sekalian, mari kita sambut anugerah Tuhan dengan hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan, sudah. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Satu kisah yang kita bisa melihat dari kisah COVID ini, banyak orang yang begitu menghargai para dokter, perawat, yang sudah berjuang begitu rupa untuk menyelamatkan mereka yang sedang terkena COVID ini. Sehingga mereka kasih penghargaan yang luar biasa bagi mereka semuanya. Kita bisa melihat beberapa yang lalu, beberapa gedung tinggi di bagian negara, pada malam hari mereka nyalakan lampu yang begitu hebat sekali. Dia sebagai satu terang yang menghargai akan para dokter perawat yang sudah berjuang keras bagi para penderita COVID. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita melihat manusia begitu menghargai jeripaya dokter perawat yang sudah menolong mereka yang terkena COVID agar mereka disembuhkan. Dia sakit terkena COVID lagi bisa sembuh. Lebih lagi pada Tuhan Yesus yang bukan menyembuhkan penyakit kita, tapi bisa makan jiwa kita, Bapak sekalian. Bahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kita berikan pada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, melalui pengabdian kita pada Tuhan. Sebagai satu respon kita terhadap anugerah yang begitu besar yang sudah kita terima. Bahwa Tuhan sudah selamatkan kita dengan harga yang begitu mahal, agar jangan kita binasa. Masa selayaknya hidup kita persembahkan untuk Tuhan, bagi nama Tuhan, Bapak sekalian. Pagi hari ini kiranya kita sungguh-sungguh menyadari, Bapak sekalian, Allah hadir sekali lagi pertama kali ini adalah untuk menambahkan anugerah Tuhan bagi kita. Sambutlah, terimalah dengan sungguh-sungguh. Hidupilah dalam anugerah Tuhan, Bapak sekalian. Maka pasti hidup kita akan jadi memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Oke, Tuhan berkati firman kita pagi hari sebagai kita semuanya. Amin. Baik, kita berdoa pada Tuhan, Bapak sekalian. Bapak Surgawi, kami bersyukur terima kasih untuk pagi hari ini.
kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Selama beberapa minggu kami belajar Deus pasal 12 yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini menawarkan anugerah Allah yang bawa keselamatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bela Tuhan selama waktu-waktu ini kami belajar firman Tuhan. Menyadarkan setiap kami Tuhan, bahwa Tuhan sungguh hati Tuhan penuh kasih dan belas kasihan, agar kami jangan binasa, tapi boleh selamat dalam Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami boleh menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah setelah kami menerima anugerah Tuhan di depan kami Bapa, kami mau hidup yang boleh menggunakan nama Tuhan. Kami boleh menghargai apa yang Tuhan kerjakan bagi kami Tuhan. Supaya anugerah kami terima dalam Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia, tapi jadi berkat yang muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang kami bagian pelayan pada hari ini. Untuk memberkati Tuhan. Bagaimana jemaat Bapak Tarindi, Tita Nadi, semua para hamba Tuhan, para majelis, pengerja, aktivis, dan semua jemaat Tuhan. Tuhan pelihara dan kasih sehat Tuhan. Di tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini ya Bapak, kami percaya firman Tuhan yang ajaib dan heran Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengalami akan kemurahan Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dan keluarga kami dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dan tangan kasihan Tuhan Yesus kembali yang baik. Dan berdoa dan mengucap syukur. Amin.